Peru batal jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. FIFA resmi membatalkan status Peru sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Ketidaksiapan infrastruktur jadi penyebab utamanya. Piala Dunia U17 rencananya digelar pada tanggal 10 November hingga tanggal 2 Desember mendatang. Pemain Nantes dicoret dari tim karena menolak larangan puasa. Pemain Nantes yakni Jawin Hajam harus terima dicoret dari tim karena tetap berpuasa di hari pertandingan. Keputusannya itu bertentangan dengan peraturan dari sang pelatih Anthony Cambuare. Cambuare meminta para pemain tak berpuasa di hari pertandingan karena ingin memainkan mereka hanya di kondisi yang terbaik. Kabarnya pemain-pemain muslim lainnya di Nantes mau mengikuti aturannya tersebut. Sementara Hajam dilaporkan hanya bersedia tak berpuasa kalau harus menjalani pertandingan tandang alias di luar Nantes. Supporter kecam Federasi Sepak Bola Prancis soal larangan stop laga demi buka puasa. Federasi Sepak Bola Prancis mendapatkan sindiran pedas di laga PSG versus Lyon. Federasi asal Prancis tersebut dikecam soal aturan buka puasa Ramadan untuk pemain. Federasi Sepak Bola Prancis kabarnya telah mengirimkan email kepada wasit. Isinya adalah larangan menghentikan laga sejenak untuk memberikan kesempatan pemain muslim untuk berbuka puasa. Dalam suratnya, FFF beralasan bahwa sepak bola tak boleh terganggu dengan alasan politik, agama atau ideologis pelakunya, baik di level klub, pemegang lisensi hingga seorang wasit. Luciano Spalletti ingin balaskan dendam Napoli atas AC Milan di Liga Champions. Manajer Napoli yakni Luciano Spalletti menyatakan dirinya akan bangkit di Liga Champions untuk membalaskan dendam mereka atas AC Milan di laga Serie A Italia kemarin. Pada lanjutan Serie A Italia, Napoli secara mengejutkan takluk dari AC Milan dengan skor fantastis yakni 4-0. Ini adalah menjadi kekalahan terbesar yang pernah diraih oleh skuad Ipartinope di musim ini. Jose Mourinho dipuji usai membela pelatih dari Sampdoria. Sebuah tindakan Jose Mourinho untuk pelatih tim lawan di tengah laga AS Roma versus Sampdoria mendapatkan sebuah apresiasi. Sikapnya tersebut saat itu disebut sangatlah berkelas. Menurut laporan dari Basket Football, Ultras AS Roma di Curvaso Stadio Olimpico melontarkan nyanyian bernuansa rasis kepada Stonkovic. Situasi itu membuat Jose Mourinho langsung memberikan respon. Allenatore dari AS Roma tersebut mengangkat tangan kanannya untuk meminta Ultras Giallorossi menyetop chance rasis mereka tersebut. Sikap Mourinho itu tidak luput dari perhatian para netizen dan tidak sedikit memuji hal berkelas dari Jose Mourinho tersebut. Cetakan hat-trick Karim Benzema pecahkan beberapa rekor sekaligus. Karim Benzema menjawab kritik pedas yang kerap diterima di musim ini dengan menyumbangkan hat-trick pada laga melawan Real Valladolid. Mencetakkan 3 gol di babak pertama, Benzema menjadi pemain pertama yang mencetakkan hat-trick pada babak pertama di ajang kompetisi manapun. Tanya itu ia hanya membutuhkan waktu 6 menit 30 detik untuk bisa mencetakkan hat-trick. Tambahan 3 gol ini menempatkan Benzema di posisi 5 top skor sepanjang masa La Liga dengan koleksi 233 gol. Barcelona tuntut Javier Tebas mundur dari presiden La Liga. Barcelona menuntut pengunduran diri dari Javier Tebas dari jabatannya presiden La Liga Spanyol saat ini. Hal ini buntut dari pernyataan Tebas terkait kasus skandal suap wasit. Tebas dianggap memberikan bukti palsu yang menyudutkan Barcelona dan bukti tersebut merujuk pada tuduhan skandal suap wasit yang dilakukan oleh Los Jules. Xavi dukungan Ansu Fati bersinar lagi di Barcelona. Manajer Barcelona Xavi Hernandez mengaku senang melihat Ansu Fati kembali mencetakkan gol di skuad Barcelona. Ia berharap gol itu mampu membuat sang pemain lebih percaya diri di skuad Barcelona. Xavi menyebut bahwa Fati memberikan performa yang apik di laga kemarin. Tidak hanya mencetakkan gol, ia mampu membantu pertahanan Barcelona di laga tersebut. Xavi berharap gol ke gawang LC itu bukan gol terakhir bagi Fati di Barcelona. Ia berharap sang pemuda bisa mencetakkan lebih banyak gol lagi bagi timnya di sisa musim ini.
Tampil api, Carlo Ancelotti siap berikan kesempatan lebih baik untuk Eden Hazard. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti memberikan penilaian terhadap Eden Hazard. Ia menyebut sang playmaker dapat bermain lebih sering di skuad El Real di sisa musim ini. Ancelotti mengaku cukup terkesan dengan dampak yang diberikan oleh Hazard pada laga melawan LC kemarin. Ancelotti juga menegaskan bahwa ia siap memberikan kesempatan lebih banyak bagi Eden Hazard untuk unjuk gigi. Tiket Liga Champions bisa buat Newcastle United lupakan kekalahan di Carabao Cup. Newcastle United semakin dekat dalam perburuan satu tiket Liga Champions di musim depan usai berhasil mengalahkan Manchester United. Tiket tersebut juga bisa membuat The Magpies melupakan kekalahan menyakitkan di partai final Carabao Cup. Tampil di Liga Champions tentunya akan menjadi suatu hal yang menyenangkan bagi Newcastle United. Luis Diaz dan Thiago Alcantara masih absen di laga melawan Chelsea. Liverpool masih belum bisa memainkan dua pemainnya, yakni Luis Diaz dan juga Thiago Alcantara. Kedua pemain ini dipastikan bakal absen ketika Liverpool berhadapan dengan Chelsea. Klub memastikan tidak akan memainkan Diaz. Pemain asal Kolombia tersebut sebenarnya sudah pulih dari cederanya dan sudah berlatih bersama tim, tetapi sang pelatih enggan buru-buru untuk memainkannya. Hal yang sama juga terjadi kepada Thiago Alcantara. Walaupun sudah berlatih dengan tim, klub tidak akan memainkannya di laga besar melawan Chelsea nanti. Graham Potter belum berencana melatih dalam waktu yang dekat. Graham Potter membuang kesempatan untuk segera mendapatkan pekerjaan manajer kembali. Ketertarikan dari Leicester City tidak direspon positif oleh dirinya. Mantan pelatih dari Brighton ini disebut tidak siap untuk kembali manajer dalam waktu yang dekat. Ia ingin rehat sejenak setelah 7 bulan yang mengenaskan berada di Stamford Bridge. Namun Potter bukan menjadi pilihan tunggal bagi Leicester City. Ada kandidat lain yang akan menjadi manajer mereka, dan salah satunya adalah Rafa Benitez. Graham Potter dipecat, jargon klub ikut merasa khawatir. Melihat fakta di balik pemecatan Graham Potter, klub merasa nasibnya saat ini juga tidak jauh berbeda. Klub bahkan bisa dipecat andai dirinya tak membawa sukses bagi Liverpool dalam beberapa musim terakhir. Menurut klub, banyaknya kasus pemecatan karena tim-tim di Liga Inggris saat ini belum menemukan tempat yang mereka harapkan. Mereka berharap pemecatan pelatih bisa memperbaiki posisi mereka di tabel klasemen di waktu yang semakin sempit. Barcelona masih usahakan untuk amankan jasa Benjamin Pavard. Barcelona rupanya masih belum bisa move on dari keinginan mereka untuk bisa mengamankan Benjamin Pavard dari Bayern Munchen. Diketahui apabila bek Prancis ini merupakan pemain yang memang diinginkan oleh sang manajer Xavi Hernandez. Xavi menilai bahwa Pavard merupakan bek yang dibutuhkan untuk mengisi lini belakang Barcelona. Ketertarikan Barca sendiri sebenarnya sudah ada sejak bursa transfer musim dingin kemarin. Akan tetapi karena terbentur dengan aturan finansial, akhirnya mau tak mau Barcelona harus mengurungkan niatnya tersebut. Tak masalah tak main di Liga Champions, Wijnaldum ingin bertahan di AS Roma. Sergio Wijnaldum tak mempermasalahkan AS Roma gagal mentas di Liga Champions di musim depan. Ia justru berharap bisa bertahan lebih lama karena nyaman dengan situasinya saat ini. Gelandang asal Belanda tersebut punya kesempatan untuk tak pulang ke PSG. Andai manajemen dari AS Roma mau menebusnya secara permanen dengan nominal 11 juta euro di akhir musim. Ex-pemain dari Liverpool tersebut merasa nyaman dengan segala sesuatu yang terjadi di Giallo Rossi dan sejauh ini memberikan kontribusi yang cukup baik. Meski tampil apik, Manchester United bakal jual Aaron Wan-Bissaka. Aaron Wan-Bissaka nampaknya tidak akan menjadi bagian dari skuad Manchester United di musim depan. Sang bek dilaporkan bakal dijual setan merah di musim panas nanti. Dilansir dari Manchester Evening News, Erik ten Hag memutuskan untuk tetap menjual sang bek di musim panas. Manajer asal Belanda itu sebenarnya cukup puas dengan performa dari Wan-Bissaka, namun ia menilai sang bek tidak cocok dengan skema dari permainan. Ten Hag menginginkan wingback yang aktif membantu serangan dan Wan-Bissaka kurang dalam aspek tersebut.
Josko Vardiol jadi salah satu pemain mahal di Eropa. Pemain RB Leipzig Josko Vardiol saat ini menjadi target yang banyak diburu oleh klub Eropa karena performanya yang konsisten sejauh ini. Dan salah satu klub yang sangat ingin mendatangkan jasanya adalah Liverpool. Mereka dikabarkan telah mempersiapkan dana besar untuk bisa mengamankan jasa sang pemain di musim panas mendatang. Harga Vardiol sendiri dikabarkan telah naik karena pasaran akan dirinya kini cukup positif. Diketahui apabila harga sang pemain ditaksir sebesar 75 juta euro. Dan ini yang menjadikan salah satu Vardiol menjadi salah satu pemain termahal di dunia. Tammy Abraham buka kans untuk pulang balik ke Chelsea. Belakangan Chelsea dilaporkan ingin memulangkan Tammy Abraham ke Chelsea. Ini disebabkan Romelu Lukaku ingin pergi dari Stamford Bridge sehingga mereka butuh penyerang pengganti. Chelsea punya kemudahan untuk bisa memulangkan Tammy Abraham di musim panas. Mereka memiliki klausul buyback dari AS Roma di mana harga yang mereka harus bayarkan yakni berada di kisaran 80 juta euro. Arsenal kembali arahkan radarnya kepada striker Everton. Amunisi baru dibutuhkan oleh lini serang Arsenal di musim panas nanti. Selain menambah kedalaman dari skuad, penyerang baru dibutuhkan agar Arsenal bisa bersaing di pentas Liga Champions nantinya. Dilansir dari Football Insider, Arsenal dikabarkan kembali mempertimbangkan untuk bisa memboyong Dominic Calvert-Lewin dari Everton. Laporan itu menyebutkan bahwa Arsenal meliriknya karena ia berpotensi bisa diangkut dengan harga yang murah. Pasalnya sekarang ini Everton berada di dalam jurang degradasi, dan jika Everton terdegradasi, sejumlah pemain bisa pergi dari Everton dan salah satunya adalah Dominic Calvert-Lewin. Tottenham berniat bajak David De Gea dari Manchester United. Dilansir dari VHS, Tottenham tertarik untuk bisa mendatangkan De Gea. Mereka siap membajak sang kiper setan merah tersebut di musim panas. Menurut laporan tersebut, Tottenham memproyeksikan De Gea sebagai pengganti dari Hugo Lloris. Mantan kiper timnas Prancis tersebut dikabarkan akan dilepas Tottenham di musim panas mendatang. Pasalnya performanya kini sudah mulai menurun. Alasan lain mengapa Tottenham ingin bisa mendapatkan De Gea adalah karena mereka bisa mendatangkannya dengan secara gratisan. Kontrak sang kiper Manchester United akan habis di musim panas nanti, dan sejauh ini De Gea masih belum mau memperpanjang kontraknya bersama setan merah. Tikung Manchester United, bek Korea Selatan merapat ke Liverpool. Liverpool dilaporkan berniat untuk membajak target Manchester United yakni Kim Min-jae, bek tengah asal Korea Selatan yang tampil mengesankan bersama Napoli. Football Italia mengungkapkan bahwa Liverpool telah melakukan pendekatan untuk bek tengah Napoli tersebut. Sementara minat dari Liverpool dilaporkan telah disambut dengan baik oleh pihak dari Kim Min-jae. Menurut laporan dari Transfermarkt, nilai pasar dari Kim Min-jae telah berada di angka 50 juta euro atau sekitar 813 miliar rupiah. Dan dengan demikian tak mengherankan jika Liverpool ikut tertarik untuk bisa mendatangkan Kim Min-jae meski harus menyaingi Manchester United.